Malam yang tenang di sebuah warung makan seketika berubah jadi menegangkan karena ulah sekelompok geng motor yang meresahkan. Saat lagi enak-enaknya santai kayak di pantai, tiba-tiba ada yang datang dan menyerang sambil membawa senjata tajam. Hiya loh, para pengunjung langsung berhamburan, aur-auran ketakutan, berlari menyelamatkan diri. Dua orang merusak meja makan di bagian depan. Lalu, yang memakai kaos hitam dan membawa besi panjang mirip pedang, petantang petenteng kayak jagoan, berlari mengejar para pengunjung yang ketakutan. Kemudian dia langsung keluar meninggalkan lokasi kejadian bersama partner in crime. Biar lebih jelas mengenai penyebab peristiwa ini, kita dengar keterangan kepala dusun. Silakan Pak. Cuma kita lihat aja dari CCTV-nya, mereka langsung menyerang. Kalau keributan biasa lah, anak-anak mabuk apa biasa itu kecil-kecil itu ya. Oh ini baru ini kayak. Pak Kandus aja takut, walau cuma lihat dari rekaman kamera CCTV. Gimana kalau kita mengalaminya langsung? Serem! Aksi penyerangan yang belum diketahui penyebabnya ini terjadi pada Rabu dini hari masuk pukul 1. Beruntung tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Sementara pemilik warung makan telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Deli Tua. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, dari berita pertama, ada keluarga mengamuk kepada pihak rumah sakit akibat pasien terlantar. Tuti Jusmita, istri salah satu pasien ini mengamuk dan marah-marah di bangsal bedah RSU Maijen Atholib. Tidak hanya teriak, Tuti juga beberapa kali menggebrak meja. Keluarga pasien marah lantaran setelah 12 jam di dalam ruangan tidak ada penanganan yang dilakukan pihak rumah sakit. Menurut pasien, awalnya rumah sakit mengatakan bahwa terjadi pendarahan di bagian tangan dan harus segera dioperasi. Namun urung dilakukan karena kekurangan kain kasa. Udah mulai jam 10 tuh udah mulai pusing, Pak. Udah perut nih, asal lambungnya udah mulai naik kan. Jadi kita bilang sama ibu, Bu, ini puasanya sampai jam berapa kan? Oh belum juga dioperasi bilangnya. Tangannya masih pendarahannya dulu, ini udah merah semua kain kasa ya, Pak. Buka tangannya kan gitu. Belum enggak ada. Kain kasa pun enggak. Gara-gara kain kasa terjadi operasi. Ya, enggak dioperasi. Sementara, menurut Direktur Rumah Sakit Maijen Haji Atholib Kota Sungai Penuh, Debi Zartika, peristiwa tersebut terjadi hanya masalah kesalahpahaman. Ya, mungkin kita nggak tahu apa permasalahannya, menyampaikan kalau rumah sakit tidak tersedianya kain kasa. Jadi sebenarnya bukan kain kasa ya, itu adalah gipsum yang 4 inci ya, yang sudah disampaikan petugas kita itu ada, tapi keluarga pasien tidak mau terlalu repot untuk mengambil ke apotek IGD. Akhirnya untuk mencari keluar tidak ada. Akhirnya itulah terjadinya kericuhan yang ada di ruangan bedah. Nah, itu juga kami sayangkan juga kenapa seperti itu tanpa komunikasi lagi dengan petugas yang ada di ruangan. Warga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait membenahi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat supaya peristiwa ini tidak kembali berulang. Sementara itu pemirsa, kejadian ini tidak untuk ditiru ya. Ada 2 orang anak kakak beradik yang masih duduk di bangku kelas 1 dan 2 sekolah dasar negeri Majalengka, Jawa Barat.
dirantai oleh ayahnya sendiri karena jengkel. Warga beramai-ramai menolong anak tersebut untuk membuka kunci rantai di bagian leher. Inilah video viral menunjukkan warga sedang menolong dua anak, kakak dan adik yang dirantai pada bagian leher oleh ayahnya sendiri. Kakak dan adik berinisial AL, usia 8 tahun dan AD 7 tahun, warga desa Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dirantai pada bagian leher oleh ayahnya selepas pulang sekolah karena kedua anak tersebut kerap melakukan pencurian uang yang disimpan ayahnya. Karena merasa jengkel, ayah kedua anak tersebut yang keseharian berprofesi sebagai tukang odong-odong melakukan hal itu agar memberikan efek jera. Setelah warga berhasil membuka kunci gembok rantai, kedua anak itu dibawa ke balai desa setempat untuk diberikan perlindungan. Bernama Kak Nadine minta maaf atas perbuatan saya yang kemarin karena anak saya. Berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya kepada anak saya. Yang disebutkan oleh anak mah yang gara-gara mengambil uang si bapaknya tersebut untuk jajan. Atas kejadian tersebut, pemerintah desa setempat memanggil kedua orang tua bocah untuk diberikan pengarahan. Dan akhirnya, Casnadi mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi merantai kedua anaknya. Pemirsa, seorang ibu dan anak pengendara sepeda motor tewas akibat kecelakaan di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan truk box dengan pengendara sepeda motor ini terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Pengendara motor yaitu pria berusia 22 tahun memboncengi ibunya tertabrak truk box. Seorang pria parubaya diduga suami sekaligus ayah korban histeris dan lemas saat melihat kedua jenazah tergeletak di jalan. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Metro Bekasi lalu melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari informasi yang didapat petugas, korban yang melaju dari arah simpang BCP Kayu Ringin menuju flyover Sumarekon diduga hendak menyalip, namun tertabrak truk hingga masuk ke dalam kolong truk tersebut. Guna kepentingan penyelidikan, kepolisian mengamankan truk box dan motor korban. Kedua jenazah kemudian dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi. Sementara itu, pemirsa, diawali cekcok lantaran diduga meminta dibelikan handphone. Seorang anak di Sidoarjo, Jawa Timur, tega menganiaya ibu kandungnya sendiri hingga tewas. Hasil olah TKP menyatakan terdapat banyak luka akibat benda tajam pada wajah korban. Suwati, wanita paruh baya warga desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tertelungkup penuh darah. Korban ditemukan setelah warga mendobrak pintu kamar korban. Menurut keterangan sejumlah saksi mata, peristiwa berdarah tersebut diawali dengan cekcok antara ibu dan anak. Saat mendengar keributan, warga menghampiri rumah korban, lalu mengamankan anak korban Hendrikus agar tidak kabur. Diduga perdebatan ibu dan anak tersebut terjadi lantaran Hendrikus meminta dibelikan handphone, namun belum bisa dipenuhi oleh ibunya. Hasil olah TKP, tim Reskrim Polresta Sidoarjo menyatakan saat ditemukan korban sedang bersama anaknya yang mengalami banyak luka di wajah, diduga akibat benda tajam. Namun polisi belum memastikan penyebab kematian korban. Dari saksi itu mendengar kalau di dalam rumah itu sempat ada ribut, terus pada waktu dicek didobrak dari luar, terus masuk ke dalam, ternyata di dalam sudah ditemukan ada korban dalam keadaan tergeletak, terkurap. Waktu ditemukan nggak ada orang lain dalam selain korban? Ada anaknya korban. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong untuk dilakukan otopsi. Sementara polisi telah mengamankan Hendrikus, terduga pelaku pembunuhan, usai dimintai keterangan lebih lanjut.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Aryat. Pemirsa, Satuan Unit Reskrim Polres Sukarami Palembang menangkap 3 pelaku pencuri motor seorang kurir paket. Sementara kurir yang menjadi korban pencuri motor tersebut memendam kisah haru tersendiri. Rasa sedih bercampur haru terpancar dari abang kurir paket di Palembang yang kini banyak mendapatkan bantuan usai videonya viral di media sosial. Kurir paket yang beberapa hari lalu kehilangan motor termasuk barang-barang pelanggan yang belum diantarkan akhirnya mendapatkan jalan keluar yang melegakan. Sebelumnya, abang kurir ini sempat bercerita harus mengganti barang-barang yang hilang, namun berkat bantuan dari warganet yang simpati atas nasibnya, semua kesulitan menjadi kemudahan bagi dirinya. Kerja keras polisi juga membuahkan hasil. 3 pelaku pencurian sepeda motor milik kurir paket yang terekam CCTV berhasil ditangkap polisi. Ketiga pelaku ditangkap polisi 1 hari setelah para pelaku mencuri karena identitas pelaku diketahui melalui rekaman CCTV. Dari penangkapan itu, polisi menyita barang bukti 9 paket milik korban. Sementara motor korban masih dicari petugas dengan memburu penandahnya. Kami berhasil mengamankan kembali barang-barang paket, namun hanya tersisa 9 paket dari 50 paket yang seyogianya menjadi tugas daripada korban. Sementara itu pemirsa, seorang pencuri babak belur dihajar massa. Ia tertangkap di atas genteng saat hendak masuk ke toko pegadaian. Jika hujan di atas genting bunyinya tik tik tik, yang ini bunyinya beda. Bak bik buk gedubrak. Pasalnya yang ada di atas genting bukanlah tetesan hujan yang turun dari langit, tapi maling yang ditangkap warga saat sedang beraksi. Akibatnya si maling pun digebuki dan terciptalah bak bik buk gedubrak tadi. Si maling tak bisa berkutik, kabur tidak, melawan pun tidak, karena ia terjeblos di asbes yang pecah, lalu dikepung 4 pria yang galak-galak ini. Yang di atas genteng memang cuma 4, tapi yang di bawah banyak, sedang menunggu giliran memberi barang sepukul 2 pukul ke si maling. Nah, kan baru saja ia turun, ia sudah dibuat terpana, terpojok oleh warga yang antusias ingin bersilaturahmi dengannya. Aksi percobaan pencurian ini terjadi di toko pegadaian di Jalan Raden Fatah, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Diduga pencuri naik ke atas atap melalui tiang baliho dan masuk lewat plafon untuk mengambil barang yang ada di toko pegadaian. Namun bukannya meraup untung, malah kena pentung karena aksinya terlebih dahulu diketahui warga. Beruntung si maling bisa selamat dari amukan massa selanjutnya karena segera diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Ciledug. Pemirsa, orang tua siswa yang dipaksa sujud dan menggonggong oleh wali murid pelajar sekolah lain menginginkan keadilan hukum kepada anaknya yang diperlakukan tidak manusiawi. Meski demikian, kedua orang siswa tersebut mempercayakan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk memproses kasus tersebut. Meski disebutkan telah berdamai dengan Ive, orang tua yang menyuruh siswa untuk sujud dan menggonggong seperti anjing, namun ternyata kedua orang tua korban, Ira Maria dan Wandarto, masih belum bisa menerima anaknya diperlakukan tidak manusiawi di hadapan umum. Ibu korban mengaku, akibat kejadian tersebut, mental anaknya sempat terganggu. Pasca kejadian itu, sang anak merasa ketakutan meskipun berada di dalam rumahnya. Kedua orang tua korban menginginkan keadilan hukum bagi anaknya. Kedua orang tua korban pun mempercayakan sepenuhnya kasus ini kepada aparat penegak hukum. Di sini saya percaya dengan para penegak hukum yang ada di Indonesia.
Saya percaya semuanya sudah transparan, sudah apa adanya, bahwa perbuatan yang dilakukan saudara Ivan terhadap anak saya. Jadi saya percaya bahwa penegak hukum yang ada di Indonesia akan memberikan keadilan hukum buat Ethan, terhadap Ethan. Jadi saya mempercayakan semua ini sepenuhnya kepada aparat hukum yang ada di Indonesia. Meski kasus ini disebutkan telah berdamai antara orang tua, namun polisi terus memproses kasus tersebut karena pihak sekolah tetap menginginkan keadilan bagi korban. Pemirsa, puluhan tahun menanti dan tidak kunjung diperbaiki, sejumlah warga di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur membangun jalan tanpa bantuan dana desa. Dana diperoleh dari sumbangan warga dan saweran koin live TikTok. Selama puluhan tahun, warga Dusun Mangangar, Desa Batu Poron Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menanti perbaikan yang tidak kunjung dilakukan pemerintah desa. Setiap hari, warga harus melewati jalan yang rusak, apalagi saat musim hujan. Akibatnya, warga melakukan perbaikan jalan dengan dana sumbangan warga sendiri. Dalam proses perbaikan jalan ini, seorang warga mengunggah video hasil pekerjaan perbaikan jalan di akun TikTok-nya. Ia juga melakukan live saat proses perbaikan berlangsung. Alhasil, aksi ini viral dan mendapat respons positif dari warganet dan sumbangan dana. Hasil dari sumbangan warga dan saweran koin TikTok digunakan untuk memperbaiki jalan sepanjang 475 meter lebih. Jalan yang diperbaiki warga dengan koin TikTok itu pun diberi tulisan sebagai penanda untuk membedakannya dengan jalan yang sebelumnya sudah dibangun dengan dana desa. Dengan jalan yang sudah diperbaiki ini, warga dapat beraktivitas dengan cepat dan lancar. Yang nyumbang itu di sini tuh kalau warga yang rumahnya di pinggir jalan itu satu paket. Kalau rumah seperti koran, batu, pasir, semen itu dari warga TikTok. Ya biar tidak remang-remang gitu. Ini hasil warga swadaya. Biar warga itu lebih kompak lagi dan bisa semangat lagi karena ini masih ada 2 titik 10 dan titik 11 yang belum digarap. Rencananya pembangunan jalan desa ini akan terus dilakukan sesuai dengan penghasilan dari TikTok. Diperkirakan masih ada 2 lokasi jalan yang rusak dan akan dibangun dalam waktu dekat. Dari berita lainnya, pemirsa, utusan khusus dan staf khusus Presiden Prabowo Subianto, Raffi Ahmad, membawa teman-temannya The Dudas -1, yaitu Ariel Noah, Desta, dan Gading Martin, untuk menghadiri kejuaraan internasional Aquabike Jet Ski World Championship 2024 di Danau Toba, Sumatera Utara. Raffi dan teman-temannya juga sempat menjajal kemampuan mereka mengendarai jet ski. Kejuaraan internasional Aquabike Jet Ski World Championship 2024 kembali digelar. Kejuaraan ini diikuti sejumlah rider kelas dunia dari beberapa negara. Kejuaraan yang berlangsung pada 13 hingga 17 November 2024 ini digelar di 4 kabupaten di sekitar Danau Toba, yakni Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Samosir. Tak hanya para riders, kejuaraan Aquabike Jet Ski ini juga diramaikan dengan kehadiran utusan khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Raffi tidak datang sendirian, ia juga turut serta mengajak rekan sesama artis papan atas Indonesia, yakni Ariel Noah, Desta, dan Gading Martin. Raffi mengajak The Dudas untuk menjelajahi keindahan Danau Toba dan berkesempatan untuk menjajal olahraga air yakni jet ski. Ini adalah ajang dunia, di mana ini pastinya ITDC ya di Journey di sini membuat event yang sangat luar biasa. Ini banyak banget. Ini dari atlet-atlet dari jet ski dari luar negeri dan juga atlet dari Indonesia pun ada. Jadi kita punya kesempatan untuk mencoba diboncengin, ya nggak kencang-kencang. Tapi jangan lupa tanggal 13 sampai tanggal 17 November acara Aquabike Jet Ski World Championship Lake Toba
di Indonesia. Kita bangga. Anak Indonesia, generasi muda harus tahu. Bangga banget kita. Ini Mas Raffi kan Indonesia kan menerjunkan para atletnya. Ya, Jadi apa? ya atletnya tadi ada yang umur 15 tahun sampai umur 21 atau 22. Kita berharap punya harapan yang besar juga untuk mereka bisa menjadi juara. Semangat. Sementara itu, untuk membawa nama baik Indonesia pada pelaksanaan Aquabike World Championship 2024, pemerintah pusat bersama provinsi dan daerah telah berkolaborasi untuk mensukseskan event balap jet ski internasional ini. Pemirsa, ada kisah inspiratif dari siswi SMA PGRI 2 Kayen Pati, Jawa Tengah, di mana berawal dari banyaknya pelepah pisang di sekitar rumah yang terbuang percuma setelah diambil buah pisangnya. 4 siswi SMA PGRI 2 Kayen Pati, Jawa Tengah berhasil mengolah serat pelepah pisang menjadi kaki palsu. 4 siswa yang tergabung dalam tim peneliti SMA PGRI 2 Kayen Kabupaten Pati, Jawa Tengah berhasil meraih medali emas dalam ajang kompetisi Sains Internasional atau International Science and Invention Fair ISIF 2024. Hasil penelitian keempat siswa tersebut berupa kaki palsu dari bahan baku pelepah pisang. Penelitian ini memanfaatkan limbah batang pohon pisang yang melimpah di lingkungan rumah mereka. Tim peneliti yang terdiri dari Siti Meila Fauzia, Putri Kita Syafira, Arum Zahro Tushifa, dan Dwi Rahma Elisa ini mampu mengubah serat pelepah pisang untuk diproses menjadi protesa kaki palsu. Siti Meila Fauzia, salah satu siswi SMA PGRI 2 Kayen Pati, menuturkan protesa kaki palsu dengan bahan baku serat pisang pelepah pisang dapat mengatasi iritasi pada kulit. Selain itu, harga kaki palsu berbahan pelepah pisang ini lebih terjangkau. Jika di pasaran harganya kaki palsu mencapai 4 juta rupiah per buah, sementara kaki palsu buatan siswi SMA PGRI 2 Kayen Pati ini hanya 1,9 juta rupiah sehingga lebih hemat. Harganya lebih murah karena soket kaki palsu yang telah ada ini berkisaran sampai dengan 4 juta rupiah. Untuk soket kaki palsu yang kami buat ini berkisaran dengan harga Rp1.950.000, jadi menghemat 48%. Keunggulannya bisa mengatasi iritasi pada kulit dan membantu penyandang disabilitas untuk pembelian soket kaki palsu karena harganya lebih murah dan juga lebih ramah lingkungan. Proses pembuatan kaki palsu dari pelepah pisang ini membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat kaki palsu tersebut dibutuhkan waktu 6 hingga 7 bulan. Kendalanya mungkin di pembuatan serat pelepah pisang ya, di mana pembuatan ini kami melakukan secara manual, jadi membutuhkan waktu yang relatif agak lama seperti itu. Jadi untuk fullnya dari awal sampai akhir kita melakukan uji coba itu sekitar 6-7 bulan. SMA PGRI 2 Kayen optimis kaki palsu berbahan pelepah pisang ini bisa diproduksi secara massal. Selain terbuat dari bahan ramah lingkungan dan juga bebas iritasi, harganya pun lebih murah sehingga penyandang disabilitas dengan mudah membeli kaki palsu. Pemirsa, tak bisa dipungkiri bila Jepang adalah tim kuat saat ini yang patut diwaspadai. Selain mendominasi dalam babak kualifikasi dan mempunyai ranking yang baik, Samurai Biru juga punya sejarah bagus saat bersua skuad Garuda. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Aziz Aryat beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Untuk kedua kalinya Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Usai sebelumnya kedatangan lawan kuat Australia, kali ini Gelora Bung Karno siap menyambut tim kuat Asia lainnya yakni Jepang. Ini bukanlah kali pertama Indonesia bersua raksasa Asia tersebut. Tercatat kedua tim sudah pernah saling berhadapan sebanyak 16 kali dalam sejarahnya di berbagai ajang. Dan menariknya, dari total 16 pertemuan yang sudah terjalin di antara kedua tim, skuad Samurai Biru tampil lebih superior. Meskipun Indonesia pernah beberapa kali mampu mengalahkannya. Dari 16 pertemuan itu, timnas Indonesia mencatatkan 9 kali kalah dari Jepang. 2 laga berakhir imbang dan 5 kali pertandingan lainnya dimenangi timnas Indonesia. Terakhir kali timnas Indonesia menang atas Jepang itu terjadi di laga uji coba yang berlangsung pada 24 Februari 1981. Di antaranya seperti Jay Itzes, Kevin Dick, Kelvin Verdong, dan Ragnar Oratmangun.
Dengan kehadiran sejumlah pemain keturunan lainnya tersebut diharapkan bisa menambah kekuatan Indonesia kali ini dan memperbaiki rekor pertemuan dengan Jepang. Patut dinanti.